Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benediktus Daniel Afrian dari kelas Informatika 0303 akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi. Yang pertama, teknologi transportasi sangat penting karena mempengaruhi cara kita bergerak dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Kemajuan dalam teknologi transportasi membuat perjalanan menjadi lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih efisien. Mobil listrik dan transportasi berbasis bahan bakar bersih membantu mengurangi polusi udara dan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, inovasi seperti kendaraan otonom dan sistem transportasi pintar membawa potensi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan juga kemacetan. Teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam memberikan informasi waktu nyata tentang kondisi lalu lintas, membantu kita merencanakan perjalanan agar lebih efisien. Dengan berkembangnya teknologi transportasi, kita dapat mengharapkan masa depan di mana perjalanan menjadi lebih aman, lebih bersih, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Berikutnya ada sejarah awal transportasi. Transportasi telah menjadi bagian penting dalam sejarah manusia sejak zaman prasejarah. Pada awalnya, manusia hanya menggunakan kaki sebagai alat transportasi utama. Mereka berjalan kaki untuk mencari makan dan berpindah-pindah tempat. Kemudian, manusia mulai menemukan binatang-binatang yang dapat untuk dijinakan, yaitu seperti kuda dan juga unta sebagai alat bantu transportasi. Kuda dan unta ini akan membantu mereka untuk membawa beban yang lebih berat dan juga menempuh jarak yang lebih jauh. Perkembangan berikutnya adalah penemuan roda yang mengubah cara manusia bergerak. Roda memungkinkan pembuatan kendaraan seperti kereta kayu yang ditarik oleh manusia atau hewan. Ini akan membantu dalam membawa barang-barang agar lebih efisien. Lalu, pada abad ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar. Uap menjadi tenaga penggerak pertama pada kereta api, memberikan kemampuan untuk menjadi transportasi massal. Setelah itu, mobil dan pesawat terbang pun ditemukan, mengubah cara orang berpergian secara dramatis. Jadi, sejarah awal transportasi melibatkan evolusi dari berjalan kaki, kemudian menjadi penggunaan hewan, lalu penemuan roda, dan akhirnya revolusi industri yang membawa kita ke era mobil dan pesawat terbang. Berikutnya ada perkembangan transportasi yang akan saya bagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Yang pertama ada transportasi darat. Mobil listrik menjadi pusat perhatian karena memberikan solusi ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon. Perusahaan otomotif terkemuka seperti Tesla telah memimpin revolusi ini dengan menghadirkan mobil listrik yang efisien dan canggih. Yang kedua ada mobil otonom. Mobil otonom atau tanpa pengemudi menjadi tren di masa depan. Teknologi sensor, kecerdasan buatan memungkinkan mobil ini untuk beroperasi tanpa campur tangan manusia. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, namun juga berpotensi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Lalu, di masa depan, transportasi darat juga melibatkan integrasi teknologi komunikasi dan manajemen data. Konsep jaringan transportasi pintar dapat mengoptimalkan lalu lintas, memperkenalkan konsep mobil berbagi, dan juga mengurangi kemacetan. Selanjutnya ada transportasi udara, perkembangan transportasi udara. Yang pertama yaitu pesawat bertenaga listrik dan automatic pilot atau berpilot otomatis. Penggunaan pesawat terbang bertenaga listrik ini memberikan solusi yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon. Sementara itu, pesawat berpilot otomatis atau autopilot akan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan penerbangan. Yang kedua ada teknologi supersonik dan hypersonic.
Teknologi supersonik dan hypersonik ini juga menjadi bagian dari visi masa depan penerbangan. Pesawat supersonik dengan kecepatan yang melebihi suara dapat mempersingkat waktu perjalanan antar benua. Sedangkan pesawat hypersonik dengan kecepatan lebih dari 5 kali lipat kecepatan suara memiliki potensi untuk mengubah penerbangan jarak jauh. Lalu di masa depan, transportasi udara akan terus dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat. Penerbangan akan menjadi ramah lingkungan, efisien, dan juga terhubung secara global. Yang ketiga ada perkembangan transportasi laut, yaitu adanya penggunaan teknologi sensor dan pengolahan data. Teknologi sensor dan pengolahan data ini sedang memunculkan konsep kapal pintar atau smart ship yang akan dilengkapi dengan sistem pemantauan yang canggih untuk meningkatkan navigasi dan manajemen keselamatan. Lalu di masa depan, transportasi laut diperkirakan akan melibatkan pengembangan kapal otonom yang lebih canggih yang akan digabungkan dengan teknologi kecerdasan atau AI. Berikutnya ada kendaraan listrik. Lalu ada dua, yaitu yang pertama tren kendaraan listrik, yang pertama ada kesadaran lingkungan. Kesadaran akan dampak negatif polusi udara dan perubahan iklim mendorong pergeseran ke kendaraan listrik yang lebih bersih. Kendaraan listrik akan menggunakan tenaga listrik yang dapat diperoleh dari sumber energi yang terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua juga dukungan dari pemerintah. Banyak pemerintah memberikan insentif fiskal dan juga regulasi untuk mendorong adopsi kendaraan listrik. Ini juga mencakup keringanan pajak, insentif pembelian, dan juga investasi dalam infrastruktur pengisian daya. Lalu ada inovasi teknologi baterai. Kemajuan dalam teknologi baterai telah meningkatkan daya tahan dan jangkauan kendaraan listrik. Baterai yang lebih efisien memungkinkan penggunaan yang lebih luas dan mengatasi kekhawatiran terkait jarak jauh. Lalu ada juga dampaknya. Ada dampak positif seperti pengurangan emisi gas rumah kaca. Penggunaan kendaraan listrik ini juga akan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor transportasi yang berkontribusi pada perubahan iklim. Yang kedua juga penurunan polusi udara lokal. Kendaraan listrik tidak lagi menghasilkan emisi langsung di tempat penggunaan, yang akan mengakibatkan mengurangi polusi udara di kota-kota dan bisa meningkatkan kualitas udara. Lalu ada juga dampak negatif seperti harga awal yang tinggi. Meskipun biaya operasionalnya yang bisa dibilang lebih rendah, namun harga awalnya masih relatif tinggi. Ini dapat menjadi hambatan massal, terutama di negara-negara dengan infrastruktur pengisian yang terbatas. Berikutnya ada kendaraan otonom. Kendaraan otonom atau sering kita sebut sebagai mobil otonom adalah kendaraan yang dapat beroperasi tanpa kehadiran pengemudi manusia. Sistem kendaraan otonom menggunakan teknologi seperti sensor, kamera, radar, dan perangkat lunak canggih untuk mendeteksi lingkungan sekitar dan membuat keputusan untuk mengemudi secara mandiri. Lalu ada juga perkembangan kendaraan otonom. Yang pertama ada level otonomi. Sistem otonomi kendaraan diukur dalam level yang dimulai dari level 0 yang berarti kendaraan sepenuhnya dikendalikan oleh manusia hingga ke level 5 yang berarti kendaraan sepenuhnya dikendalikan oleh otonom atau otomatis dan juga tanpa kebutuhan manusia. Yang kedua ada pengembangan sensor dan perangkat lunak. Pengembangan kendaraan otonom ini melibatkan peningkatan sensor dan juga peningkatan perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi dan merespon lingkungan sekitar. Radar, kamera adalah salah satu contoh sensor utama yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Dan yang ketiga ada uji coba lapangan.
Sejumlah besar perusahaan teknologi dan otomotif telah melakukan uji coba lapangan kendaraan otonom untuk menguji keandalan dan juga kinerja sistem mereka di berbagai kondisi lalu lintas dan juga cuaca. Lalu berikutnya ada teknologi bahan bakar hijau. Teknologi bahan bakar hijau ini mencakup inovasi dan metode produksi yang bertujuan untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu ada beberapa contoh teknologi utama yang terkait dengan bahan bakar hijau. Yang pertama ada biofuel production technology, yaitu di dalamnya ada fermentasi yang untuk memproduksi bioetanol. Tanaman seperti jagung atau tebu ini akan difermentasikan oleh mikroorganisme untuk menghasilkan etanol. Dan yang kedua ada transesterifikasi, yaitu proses untuk menghasilkan biodiesel dari minyak nabati atau lemak hewani dengan cara menggantikan gugus ester di dalam trigliserida dengan metanol atau etanol. Lalu ada biogas technology. Yang pertama ada anaerobic digestion, yaitu proses di mana mikroorganisme mengurai materi organik dalam kondisi tanpa oksigen yang akan menghasilkan biogas, terutama terdiri dari metana dan karbon dioksida. Lalu ada gasification, yaitu pengolahan termal yang mengubah bahan organik menjadi gas sintesis, termasuk pembentukan biogas. Lalu yang ketiga ada hydrogen production technology, yaitu ada elektrolisis, yaitu proses di mana air dipecah menjadi hidrogen dan oksigen menggunakan listrik. Jika listrik yang digunakan dari sumber yang terbarukan, hidrogen yang dihasilkan akan disebut hidrogen hijau. Lalu ada steam methane reforming atau disingkat SMR, yaitu metode tradisional untuk memproduksi hidrogen. Meskipun memerlukan metana atau gas alam sebagai bahan baku utamanya. Lalu ada transportasi cerdas. Transportasi cerdas atau smart transportation adalah suatu konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam sistem transportasi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, keamanan, dan juga yang berkelanjutan. Transportasi cerdas memiliki beberapa aspek seperti pemantauan manajemen lalu lintas, yang contohnya seperti teknologi sensor kamera CCTV atau sensor lalu lintas. Lalu ada navigasi dan sistem informasi, contohnya seperti aplikasi navigasi pintar, yaitu seperti Google Maps, aplikasi navigasi yang menggunakan data lalu lintas secara real time dan juga dapat memberikan informasi tentang kecelakaan. Yang ketiga ada manajemen parkir, contohnya seperti sensor parkir yang ada di mall yang bisa memberikan informasi tentang ketersediaan tempat parkir di area tertentu melalui aplikasi mobile atau bisa juga melalui papan informasi. Lalu ada dampaknya. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu transportasi yang lebih cepat dan efisien dapat meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan juga pengobatan terutama di wilayah-wilayah terpencil. Ini juga dapat meningkatkan respon cepat terhadap keadaan darurat medis. Yang kedua adalah teknologi informasi memungkinkan keterhubungan global yang lebih erat. Orang dapat dengan mudah berpergian jarak jauh tanpa terjadi suatu kesulitan atau hambatan. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu kemudahan transportasi pribadi ini akan memunculkan sifat individu atau memunculkan isolasi sosial dan juga dapat mengurangi interaksi langsung antar individu.
Lalu yang kedua ada juga pengembangan infrastruktur transportasi yang tidak terencana dengan baik, yang dapat mengakibatkan seperti kemacetan, peningkatan polusi, dan juga kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat setempat. Lalu ada juga teknologi dan hambatan. Infrastruktur yang tidak memadai, tantangannya yaitu kurangnya investasi dan pemeliharaan dalam infrastruktur transportasi, terutama di wilayah-wilayah yang padat penduduk atau wilayah yang sedang berkembang. Dapat menyebabkan kemacetan, penurunan keamanan, dan juga penghambatan pengembangan teknologi baru. Yang kedua ada keamanan teknologi. Tantangannya yaitu adalah tantangan keamanan cyber, yang dimana ini adalah masalah kritis dalam pengembangan kendaraan otonom dan sistem transportasi pintar, yang juga bisa juga beresiko untuk terkena serangan cyber yang dapat mengancam keamanan kendaraan dan juga sistem pengendalian lalu lintas dan juga data pengguna. Lalu kesimpulannya, ketika kita berbicara tentang perkembangan teknologi di dalam bidang transportasi, ada banyak hal yang baik dan menarik yang dapat kita harapkan di masa depan. Misalnya dengan adanya mobil listrik yang ramah lingkungan, kendaraan yang bisa mengemudi sendiri, dan juga sistem transportasi pintar yang membuat perjalanan kita menjadi lebih mudah. Akan tetapi juga ada beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti bagaimana melindungi data kita saat menggunakan teknologi ini, dan juga aturan-aturan yang belum jelas, dan juga biaya yang bisa menjadi tantangan untuk kedepannya. Intinya kita sedang menuju ke masa depan di mana transportasi yang lebih modern dan juga pintar. Namun untuk mencapainya kita perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Dengan bekerja sama kita pasti bisa menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, lebih efisien, dan ramah lingkungan untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.